Aku kan udah kasih kamu anak. Itu tandanya kamu bisa sayangin aku lagi kan? Gak usah ngarep kamu. Kamu udah bikin aku kecewa. Dan aku gak akan pernah lupakan itu. Mulai malam ini kamu jangan tidur lagi sama aku. Emangnya kenapa, Mas? Kenapa kamu masih nanya? Kamu lupa, aku masih pertanyaan kamu sebagai istriku cuma untuk dapetin anak. Sekarang udah deh, udah. Ngapain lagi kamu tidur tempatku? Kamu tidur aja bareng sama bayi kita. Aku harus lakuin apa supaya kamu percaya lagi sama aku, Mas? Enggak, aku tidak akan mungkin berpaling lagi ke kamu. Saya nggak terima kamu perlakukan anak saya seperti ini. Terus ibu mau apa? Di sini yang berhak menentukan itu saya, bukan ibu. Apalagi dia. Mas Yama, ini kenapa kamu lebah kayak gini? Ini semua gara-gara kamu. Kamu pasti nyuruh Edo untuk mukulin aku kan? Mas Edo emang tadi telepon aku. Tapi dia bilang katanya dia tahu kalau kamu udah hianatin aku. Iya! Aku memang udah hianatin kamu. Dasar perempuan gak punya hati. Mega, kamu lakuin ini di saat aku sedang hamil. Sini kamu, sini kamu. Apa? Udah ada malu. Kamu bilang tadi mau memperbaiki hubungan rumah tangga kita, tapi ternyata kamu malah bawa-bawa mantan pacar kamu. Gimana caranya aku bisa mempercayai kamu lagi? Saya mau minta izin untuk nikahin Nirina. Insya Allah minggu depan. Kalian kan juga sudah saling mencinta dan mengenal satu sama yang lain. Saya sih setuju aja. Sekarang saya langsung persiapkan semuanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan HP-nya Mas Yudi. Bu, HP Mas Yudi ketinggalan, aku kejar dia dulu ya. Edo. Aku tahu kamu sakit hati banget sama aku. Tapi sekarang aku udah berubah. Karir aku udah bagus. Semua permintaan kamu akan aku berikan. Aku mau nikahin kamu. Tapi kita udah gak bisa sama-sama lagi. Minggu depan aku udah mau nikah. Secepat itu kamu melupakan apa yang sudah pernah kita lakukan. Secepat itu juga kamu melupakan cinta kita. 6 bulan memang waktu yang bukan sedikit, Mas. Tapi kamu benar. Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Sekarang aku cuma mencintai Mas Yudi, calon suami aku. Sudahlah, Nak Edo. Kamu sama anak saya memang udah nggak jodoh. Saya masih mencintai Nirina. Dan saya punya impian untuk menjadikan Nirina sebagai istri saya, Bu. Edo bilang masih mencintai Nirina. Apa mungkin Nirina juga punya perasaan yang sama? Atau sebenarnya Nirina cuma menjadikan aku sebagai pelarian karena dulu Edo nggak mau nikahi dia? Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Ibu. Selamat, semoga pernikahan kalian sakinah, mawadah, warohmah. Makasih ya, Edo. Kamu udah sempetin datang ke pernikahan kami. Tentu aku datang, dong. Karena bagi aku, kamu itu mantan terindah dan terbaik. Ngapain sih Nirina sama si Edo itu saling tatap? Aku jadi makin yakin kalau Nirina dan Edo itu masih saling mencintai. Dan Nirina menikahiku itu juga karena terpaksa. Kenapa aku datang handphonenya langsung kamu matiin? Habis chatting nama siapa? Edo, mantan kamu. Enggak, aku cuma balas WhatsApp temen aku aja, Mas. Bohong! Kamu kenapa semarah ini sama aku? Aku udah tahu semuanya. Kamu sebenarnya cuma mempermainkan perasaanku kan? Kamu itu masih ada rasa cinta ke Edo. Dan kamu mau aku nikahi cuma sebagai pelampiasan. Karena Edo pernah nolak untuk nikahin kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Semua tuduhan kamu itu nggak benar. Ya emang, dulu aku diminta dinikahin sama Edo. Tapi akhirnya kita putus. Dan hubungan aku sekarang cuma sebatas masa lalu. Ya kemarin dia datang ke rumah. Dia utarakan semua niat baiknya. Tapi aku tolak mentah-mentah karena aku pilih kamu, Mas. Tolong kamu percaya sama aku ya, Mas. Aku gak akan mungkin bisa percaya lagi sama kamu. Dan mulai sekarang, aku akan bikin hidup kamu seperti ini neraka. Aku gak akan anggap kamu seperti istriku seutuhnya. Kenapa Mas Yudi salah paham sama aku? Kenapa semuanya kayak gini? Apa dia benci sama aku? Mas, mau berangkat kerja? Bukan
Bukannya harusnya hari ini kita pergi bulan madu? Bulan madu? Itu bukan madu, tapi racun. Lagian buat apa juga? Raga kamu belum di sini, tapi hati kamu buat mantan kamu si Edo itu kan? Sekarang aku udah jelasin sama kamu itu salah paham. Udah. Apa yang aku lihat itu udah cukup. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Nggak mau dengar apa-apa lagi. Halo, Bu. Halo? Kamu jadi hari ini bulan madu? Enggak, Bu. Soalnya Mas Yudi banyak kerjaan. Kok suara kamu serak? Kamu habis nangis ya? Kamu bertengkar sama suami kamu? Enggak kok, Bu. Ini aku suaranya serak mungkin karena aku lagi nggak enak badan aja ya, Bu. Maafin aku, Bu. Aku terpaksa harus bohongin Ibu. Aku nggak mau sampai Ibu tahu kondisi rumah tangga aku. Halo? Halo? Semoga dengan berjalannya waktu, aku bisa bikin suami aku nggak lagi salah paham dan bisa berubah seperti dulu lagi. Mas, kamu udah pulang? Ya Allah, suamiku benar-benar seperti membuatku punya suami, tapi seperti tidak punya suami. Hatiku sakit, ya Allah. Dan hilangkanlah prasangka buruknya terhadap kamu, ya Allah. Karena hati suamiku, ya Allah. Supaya suamiku tahu bahwa aku mencintai dia. Sejak menikah, Pak Judi gak pernah menyentuh aku. Sebenci itu dia sama aku, ya Allah. Ini susunya. Mas, makasih ya karena kamu udah bikin aku seperti istri kamu seutuhnya. Semoga sekarang kesalahpahaman di antara kita itu hilang, gak akan ada lagi. GR banget. Mas. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sikap suami kamu seperti itu, Nir? Mas Yudi salah paham, Bu. Mas Yudi lihat waktu Mas Edo datang ke rumah. Dia pikir aku menikah sama dia. Itu hanya karena pelampiasan aku dari Mas Edo, Bu. Aku udah jelasin berkali-kali sama Mas Yudi, tapi dia nggak percaya. Dia sekarang cuma salah paham dan kecewa. Kamu yang sabar ya. Ibu yakin suatu saat nanti sikap suami kamu itu akan berubah. Apalagi kalau kamu hamil anak. Aku harap begitu, Bu. Tadi aku dari dokter kandungan dan kata dokter aku hamil, Mas. Aku hamil anak kamu. Semoga kehamilan aku ini bisa bikin suami aku perhatian sama aku. Uslah, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kamu tega ngomong kayak gitu sama aku. Kamu anggap aku apa sih, Mas? Sama aja kan? Kamu juga nggak pernah anggap aku. Kamu tega ngomong kayak gitu sama aku. Udah bilang berkali-kali sama kamu, Mas. Kamu salah paham. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Edo, Mas. Aku nggak bakal lagi percaya sama kamu. Aku pikir suamiku akan sayang sama aku karena aku hamil anaknya. Assalamualaikum Papa. Papa kasih kamu nama Jingga. Bagus, Jingga. Mas, aku kan udah kasih kamu anak. Itu tandanya kamu bisa sayangin aku lagi kan, Mas? Gak usah ngarap kamu. Kamu udah bikin aku kecewa dan aku gak akan pernah lupakan itu. Kehadiran anak pun tidak membuat sikap suamiku berubah. Dia tetap acuh dan dingin sama aku. Tapi aku harus sabar dan percaya. Allah itu bisa membolak-balikan hati seseorang. Aku yakin kebencian suami aku suatu saat nanti akan berubah menjadi cinta. Mulai malam ini kamu jangan tidur lagi sama aku. Kamu tidur di kamar bayi aja. Emangnya kenapa, Mas? Kenapa kamu masih nanya? Kamu lupa, aku masih pertanian kamu sebagai istriku cuma untuk dapetin anak. Sekarang udah deh, udah. Ngapain lagi kamu tidur di tempatku? Kamu tidur aja bareng sama bayi kita. Aku harus lakuin apa supaya kamu percaya lagi sama aku? Aku tidak akan mungkin berpaling lagi ke kamu. Yang
nggak terima kamu perlakukan anak saya seperti ini. Terus ibu mau apa? Kalau kamu memang nggak cinta, kenapa kamu nggak talak anak saya? Di sini yang berhak menentukan itu saya, bukan ibu, apalagi dia. Kuat lagi, Bu. Sampai kapan sikapnya Mas Yudi akan seperti ini sama aku? Kamu yang sabar ya. Ibu akan tinggal di sini untuk sementara. Untuk kamu urus anakmu. Mas, Sayang, aja. Apa aku harus iri sama anakku? Dia dapat perhatian dari Mas Yudi. Tapi di saat Mas Yudi bersama aku, dia malah dingin seperti batu es yang sulit aku cairkan. Nafsu dunia. Jingga udah tidur kan? udah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Mas Yudi mau menyentuh aku lagi. Jangankan setahun, hanya sedetik. Apaan kamu senyum-senyum sendiri? Gak usah kepedean. Jadi lagi-lagi kamu sentuh aku karena cuma pengen anak. Ya iyalah, mau apa lagi? Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Aku berharapnya sih kamu bisa cepet-cepet hamil ya, supaya aku nggak sekamar lagi sama kamu. Dan begitu kamu hamil, balik tuh kamu tidur di kamar Jingga. Setelah bertahun-tahun aku bersabar, suamiku bukannya berubah, tapi malah tetap saja sama. Pedih sekali hati aku, ya Allah. Gak ada yang ketinggalan kan? Duluan Jingga sudah kamu beli semua. Tenang, gak akan ada yang ketinggalan, udah lengkap semuanya. Hai, kamu apa kabar? Aku baik-baik aja. Terus gimana setelah menikah? Kamu bahagia kan? Aku bahagia banget. Sekarang aku juga udah mau punya 2 anak. Jadi aku minta kamu jangan ganggu rumah tangga aku lagi ya. Ada apanya, Edo? Saya ngerasa ada yang ditutup-tutupin sama Nirina. Ada apa ya? Ini gara-gara kamu, Edo. Kamu dulu ketemu Nirina kan sebelum dia nikah? Saya ingat, nggak jadi masalah ya. Suaminya itu mengira kalau kamu itu masih ada hati sama Nirina. Makanya sampai sekarang dia curiga dan sering marah sama Nirina. Mimin aku makanan. Apa aku udah kelewatan ya sama istriku? Nirina masih baik. Padahal selama ini aku udah jahat sama dia. Jujur sebenarnya aku masih mencintai Nirina. Selama ini dia juga setia. Aku nggak pernah lihat dia berhubungan lagi sama Edo. Mungkin ini saatnya aku maafin Nirina. Jadi, Kamu itu mantannya Nirina kan? saya ingin bicara sama kamu. Saya cuma mau memperingatkan kamu. Kalau kamu nggak bisa buat dia bahagia, saya akan rebut dia dari kamu. Apa maksudmu? Saya sudah tahu kelakuan kamu. Kamu cuma buat dia menderita. Dan saya nggak akan tinggal diam. Camkan. Kamu udah pulang? Ternyata kamu itu masih suka ya ketemu sama mantan kamu? Pakai curhat-curhatan segala lagi. Oh, kamu memang masih suka sama mantan kamu itu? Ngomong! Kok kamu marah kayak gini? Kamu ngomong apa sih, Mas? Gak usah pura-pura. Tadinya aku udah mau maafin kamu. Ternyata kamu malah ketemuan sama mantan kamu. Curhat lagi soal rumah tangga kita. Sampai kapanpun aku tidak pernah maafin kamu. Tadi aku emang nggak sengaja ketemu sama Edo waktu habis belanja. Tapi aku nggak curhat apapun, aku nggak ngomong apa-apa. Wow! Sampai kamu berani ketemu lagi sama mantan kamu atau kontak-kontakan sama dia, aku gak akan segan untuk talak kamu. Kenapa semakin hari suamiku bukannya semakin mengerti? Aku sama sekali nggak pernah rencanain ketemu sama Mas Edo. Apalagi sampai cerita soal rumah tangga segala, aku nggak pernah. Maafin ibu ya. Tadi ibu yang bilang ke Edo soal rumah tangga kamu. Ibu nggak nyangka kalau Edo akan kasih tahu ke suamimu. Itu kalau jalan lihat dong. Kamu yang nabrak saya ya? Udah saya gak ada waktu berdebat sama kamu. Rese banget sih. Ah, dan klien PT Angkasa. Apa sampai sekarang belum datang ya? Pak Yudi, Ya, saya. saya Wina, Pak. Saya perwakilan dari PT Angkasa. Kamu dari tadi kan? Atasan saya tidak bisa datang dan saya yang mewakili. Hanya kayak ternyata kita bisa ketemu duluan. Ternyata seperti ini, wakil dari perusahaan yang akan bekerja sama-sama atasan saya tidak bisa menghargai wanita. Saya minta maaf. Sebenarnya tadi itu saya emosi karena saya ada masalah rumah tangga. Saya tahu kalau istri saya itu masih ada hubungan dengan mantan pacarnya. Sekali lagi saya minta maaf. Kok saya jadi curhat? Udahlah, saya sudah maafin. Terima kasih.
Sebagai permintaan maaf saya, nanti Mbak bisa pesan apapun yang Mbak mau, saya traktir. Oke, tapi saya mau kita fokus dulu ke kerjaan kita. Proposal saya sudah dibaca? Oh sudah, dan atasan saya cukup tertarik dengan proyek yang kamu tawari. Jangankan setahun, hanya sedetik. Katakan bahwa karena kini Udah jam segini, Mas Yudi belum pulang juga. Mungkin suami kamu lagi banyak kerjaannya di kantor. Tapi akhir-akhir ini Mas Yudi sering banget pulang malam. Sikapnya juga beda sama aku, Bu. Jadi lebih cuek. Menurut ibu sih, sikap suami kamu itu sama aja. Dari dulu kan emang dia begitu. Kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi bukan kemarahannya sama aku. Kamu jangan mikir macam-macam. Kali ini tuh ada yang beda, Bu. Feeling aku sebagai istri itu gak enak banget. Apa kalau kerja sama kantor kita berakhir, hubungan kita berakhir juga? Loh, justru hubungan kita ini baru dimulai dan akan jauh lebih serius. Mas, kamu ini kan punya anak dan istri, Mas. Tapi kan kamu tahu hubunganku dengan istriku tidak baik. Aku kecewa dengan istriku. Aku juga udah ceritain semuanya ke kamu. Makanya untuk sementara waktu kamu jadi pacarku dulu. Nanti begitu istriku melahirkan, aku akan talak dia. Terus aku nikahin kamu. Udah. Tapi kamu harus janji sama aku, Mas. Setelah istri kamu melahirkan, kamu harus langsung talak dia dan nikahi aku. Janji. Kamu udah coba? Kamu yang pertama kali harus cobain. Hah? Sekarang? Yudi? Jadi kamu pacaran sama dia? Lalu apa urusanmu? Bukannya berubah malah kamu berkhianat. Saya sudah peringatin kamu kemarin. Cepat atau lambat, saya akan merebut Irina dari kamu. Terus saja kalau memang kamu bisa. Kamu harus tahu, ini semua terjadi juga karena salah kamu. Kamu terlalu ikut campur masuk ke dalam urusan rumah tanggaku. Makanya sekarang aku berkhianat. Kamu yang selingkuh, tapi kamu menyalahkan saya. Kamu nyalain jembatan teranjang. Diam! Ini lo yang bikin gue jadi kayak begini. Sini lo lawan gue lagi. Jangan. Sini lo. Jangan ribet di sini. Siapa sih yang telepon kamu? Kok kamu nggak angkat? Edo, coba kamu angkat. Siapa tahu ada yang penting. Ya, Halo, Irina. Ini soal suami kamu. Kamu harus dengerin aku. Dia mulai mengkhianati kamu. Aku nggak percaya. Aku nggak mungkin bohong. Aku ngelakuin ini semua bukan karena aku pengen menghancurkan keluarga kamu. Aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. Dan aku nggak mau kamu dikhianatin. Mas Emma, ini kenapa kamu lebam kayak gini? Ini semua gara-gara kamu. Kamu pasti nyuruh Edo untuk mukulin aku kan? Aku ngelakuin itu, Mas. Mas Edo emang tadi telepon aku. Tapi dia bilang katanya dia tahu kalau kamu udah hianatin aku. Apa jangan-jangan omongan Edo benar, Mas? Ya, aku memang udah hianatin kamu. Terus kamu mau apa? Gak suka? Mau bisa? Mas Emma, Mas, kamu tega ngelakuin ini sama aku. Kamu jahat. Jahat apa? Wajar kalau aku mengkhianati perempuan seperti kamu. Selama ini aku bertahan, Mas. Aku tunggu kamu sampai bertahun-tahun supaya kamu berubah. Ternyata enggak. Jadi ini balasan dari kamu. Kamu hianatin aku. Udah selesai ngomongnya. Terus kamu mau apa? Gak terima? Mau bisa? Oke. Begitu kamu lahiran, aku akan talak kamu. Aku akan nikahin Wina. Mas, tunggu, Mas. Mas, ini. Mas, aku mohon. Mas, bukan itu ya, Mas. Nanti kamu memohon ke suamimu. Mungkin berpisah itu jalan yang terbaik, Mirina. Tahun-tahun Bu, aku bersabar untuk menunggu perubahannya Mas Yudi. Mas Yudi sama sekali nggak berubah. Dia malah ketalak aku, Bu. Aku nggak mau. Aku juga ingin melihat kamu bahagia, Mirina. Aku akan temui perempuan itu. Mas, Duduk. Tadi aku udah pesenin kamu minum. Ya, sekarang kamu mau makan apa? pengertian banget nih. Dasar perempuan nggak punya hati. Mega, kamu lakuin ini di saat aku sedang hamil.
Ya kamu jangan salahin aku dong. Tanya aja sama suami kamu. Lagian aku heran ya sama kamu. Kamu itu udah nggak diinginkan, masih aja ngemis-ngemis. Demi anak yang ada dalam kandungan aku rela lakuin apapun. Jadi aku minta tolong kamu tinggalin suami aku. Kamu kasir kamu. Kamu bilang tadi mau memperbaiki hubungan rumah tangga kita, tapi ternyata kamu malah bawa-bawa mantan pacar kamu. Bagus. Gimana caranya aku bisa mempercayai kamu lagi? Enggak, Mas. Ayo, Wina. Aku udah mau di sini. Mas, tunggu, Mas. Yang kamu minta bisa aja sama suami kamu. Enggak. Sampai kapanpun aku akan berusaha mempertahankan rumah tangga aku dan sampai Mas Yudi itu berubah sikapnya sama aku. Aku nggak yakin suami kamu itu bakal berubah. Aku pengen kamu bahagia, bukan tersiksa kayak gini. Cukup, Edo. Ini semua tuh berawal dari kamu. Gara-gara kamu Mas Yudi gak percaya lagi sama aku. Enggak, kamu salah. Emang dari awalnya suami kamu itu nggak bisa percaya sama kamu. Kalau dia memang cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dia akan percaya sama kamu, dia nggak mungkin berkhianat sama kamu. Cukup. Nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Aku antar. Ayo. Kamu gak apa-apa kan? Perut aku sakit banget. Kandungannya baik-baik aja kan dokter? Saya sudah memberikan penguat untuk kandungannya, Bu. Tapi maaf, pasien masih harus tetap dirawat. Karena jika tidak, sangat membahayakan untuk janin yang dikandungnya. Baiklah, saya tinggal dulu ya, Bu ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Harus dirawat. Kalau begitu, ibu telepon suami kamu dulu ya. Kenapa, Bu? Aku lagi banyak kerjaan, kalau mau ngomong cepat. Istri kamu harus dirawat karena kandungannya lemah. Buruan kamu kesini. Loh, kan udah ada ibu. Ngapain lagi aku mesti ke sana? Urus sendirilah. Aku masih sibuk. Keterlaluan sekali dia nggak mau datang ke sini. Terlaluan banget. Nirina, kamu lihat sendiri kan? Suami kamu aja sudah nggak peduli sama calon anak kalian. Ini semua tuh pasti gara-gara perempuan itu. Mas Yudi jadi gak peduli sama anak yang ada dalam kandungannya. Aku gak peduli kalau Mas Yudi cuek sama aku. Tapi gimana sama anak yang ada dalam kandungannya? Kasian. Sentuh aku dengan cintamu, tenggelam dalam sepi. Karenamu aku, kamu saja sudah semua karenamu. Nafsu. Aku belum telat kan? Masuk bilang. Gak usah dok, aku bisa sendiri. Terus kamu ngarepin suami kamu datang gitu, jemput kamu. Selama kamu dirawat aja, dia nggak pernah nongol. Jadi, dia sekarang tuh kayak nganggap kamu bukan istrinya dia lagi. Aku cuma gak mau nambah-nambah masalah. Walau bagaimanapun juga, aku ini masih jadi istrinya. Ya, aku tahu itu. Aku cuma nggak mau nganterin kamu doang. Ya, jadi aku antar aja. Cukup, Dok. Kalau kamu sayang sama aku, tinggalin aku. Menjauh dari kehidupan aku, ya, Dok. Karena kehadiran kamu itu membuat rumah tangga aku jadi karam dan tenggelam. Irina, ayo. Irina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah akhirnya kamu udah dibolehin pulang. Jingga juga udah kangen banget sama ibunya. Juga kangen banget sama Jingga, Bu. Oh iya, Bu. Selama aku di rumah sakit, Mas Yudi ikut bantuin jagain Jingga, kan? Boro-boro, dia bahkan gak pernah pulang selama kamu dirawat. Selama 1 minggu Mas Yudi nggak pernah pulang, Bu. Terus saya juga kan hari Minggu, masa Mas Yudi nggak pulang juga? Kayaknya dia sudah tergila-gila sama si Wina itu. Terus dia pulang kemana selama ini, Bu? Masa dia pulang ke rumah perempuan itu? Aku nggak bisa tinggal diam, Bu. Aku titip Jingga ya, Bu. Assalamualaikum. Wina, buka pintunya, Wina. Wina. Kamu ngapain kesini? Mana suami saya? Ya kalau nyari suami kamu di rumah kamu lah. Udah lah, nggak usah banyak alasan. Kan sih kamu tuh nggak ada. Itu apa? Itu sepatu suami saya. Berarti tandanya Mas Yudi ada di sini dong. Mas Yudi, Mas, aku tahu kamu ada di sini, Mas. Gak ada Mas Yudi. Iya, Rina. Mas Yudi. Mas Yudi. Itu dong, Rina. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas Yudi, bangun kamu. Bangun kamu, Mas.
Bangun! Astagfirullahaladzim, Mas. Demi Allah ya, aku lagi sakit di rumah sakit. Bukannya kamu tengokin aku, tapi kamu malah enak-enakan di sini. Atau kamu bukannya jagain Jingga di rumah, kamu malah pacaran di rumah perempuan ini. Mana hati nurani kamu, Mas? Dosa kamu, Mas. Dosa dari mana? Salahku apa coba kalau aku tidur bareng sama istriku sendiri? Kamu bilang istri. Kami sudah menikah siri. Nah mungkin kamu bener nikah siri sama dia. Ya mau gimana lagi? Mas Yudi udah nggak betah di rumah kamu. Ya aku suruh aja Mas Yudi nginep di sini. Ya, tapi kan harus menikah dulu. Akhirnya kami menikah siri waktu kamu lagi di rumah sakit. Gimana para saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Jahat kamu ya, Mas, jahat. Kamu tega lakuin ini sama aku. Udah deh Nirina, kamu itu nggak usah lebay. Toh seharusnya kamu sudah siapin hati kan. Mas Yudi sudah bilang sama kamu dia akan talak kamu dan menikah sama aku setelah kamu melahir. Itu gara-gara kamu. Kalau nggak ada kamu, aku bisa pertahankan pernikahan aku sama Mas Yudi. Pergi kamu dari sini. Itu bukan urusan aku. Ayo tunggu apa lagi? Sana pergi. Datang ke rumah orang malah bikin keributan, malukan. Pulang. Kalian gak punya hati. Kalian benar-benar kelewat. Rasanya sakit sekali. Selama ini aku bertahan menunggu suamiku berubah. Sakit sekali. Tapi ternyata dia malah berpaling dengan wanita lain. Aduh, perut aku. Jangan bilang kamu udah kehilangan anak kita. Anak kita udah gak ada, Mas. Kamu itu benar-benar jadi ibu gak becus. Nah, kamu gak bisa jaga diri kamu, makanya sekarang kita kehilangan anak kita. Kamu nyalahin aku, Mas. Kamu gak sadar selama ini batin aku tersiksa, tertekan, itu semua gara-gara kamu. Mas, dia udah berani ngelawan kamu. Kamu lihat kan, Mas? Ini tuh namanya istri durhaka. Mendingan kamu talak dia, Mas. Aku udah gak tahan lagi. Aku talak kamu. Aku akan ambil hak asuh anak kita. Sampai kapanpun aku akan mati-matian untuk mendapatkan hak asuh anak aku. Jadi kamu sekarang udah berani nantang aku. Mas, udah lah. Biarin aja Jingga sama Nirina. Nanti juga kan aku hamil. Dan kita akan punya anak. Toh, kalaupun kamu nanti ngotot di pengadilan, hak asuh Jingga itu akan tetap jatuh ke tangan Nirina. Karena Jingga akan masih balita, Mas. Oke, begitu kamu keluar dari rumah sakit, kemasi semua barang-barang kamu di rumahku. Pergi kamu. Karena aku akan tempat di rumah itu bersama Wina. Ayo, Shay. Aku bukan hanya harus kehilangan anakku, tapi pernikahan aku juga tidak bisa lagi aku selamatkan. Hancur semua, ya Allah. Buruan dong. Kamu ingat ya, jangan pernah kamu ngerongrong suamiku lagi. Jangan khawatir, anak saya juga nggak butuh uang dari dia. Sombongnya kalian ya. Awas aja kalau suatu hari nanti kamu ngemis-ngemis minta balikan sama suamiku. Sudah, jangan kamu pikirin. Kamu bisa melewati ini. Kalau kayak gini kita tambah aja pekerjaannya. Biar bisa kerja 24 jam. Dibagi beberapa shift. Kalau nggak kapan selesainya? Ayo. Baik, Pak. Saya siapkan semuanya. Ngecatnya bener dong. Jangan percaya kayak gitu. Awas, Pak! 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 Tolong sini! Tadi itu sakit banget, sayang. Aduh, untung aku tadi udah dikasih dokter obat pereda sakit. Dokter juga bilang aku harus rawat inap karena luka aku ini parah. Boleh nggak aku minta tolong kamu urus administrasinya? Iya, Mas. Aku urus administrasinya. Dan aku juga temenin kamu terus di sini kok. Kamu cepet sembuh dong, Mas. Aku tuh sedih lihat kamu kayak gini tuh enggak. Iya, sayang, aku juga pengen bisa cepet-cepet sembuh. Aduh, tenggorokan kok kering banget. Sayang, tolong ambil minum dong. Yang bener dong, Mas. Aduh. Aduh, kapan sembuhnya ini?
Kaki kamu udah ada yang bisa digerak? Bisa sih dikit-dikit, cuma kalau lama itu masih nyeri. Bentar, aku telepon. Bentar, aku angkat dulu ya. Halo, Pak. Ini masih sakit. Belum bisa masuk kantor. Nah, gimana? Apa? Saya dipecat. Aku dipecatin gara-gara aku belum bisa masuk kantor. Gimana ini? Aku nggak bisa begini terus. Udah kondisinya nggak sembuh-sembuh, pakai dipecat lagi. Udah pasti susah cari kerjaan baru. Mumpung aku juga belum hamil, aku harus tinggalin dia untuk selamatkan diri aku sendiri. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan masih ada kamu penyemangatku. Maaf, Mas. Aku mau pisah sama kamu. Ini kan musibah, masa kamu minta pisah? Mas, realistis aja. Aku takut kamu malah jadi pincang. Dan kalau kamu pincang, hidup kamu makin susah, Mas. Malah mungkin gak ada lagi perusahaan yang nerima kamu dengan kondisi seperti ini. Tapi kan masih belum dicoba. Gak mau mempertaruhkan masa depan aku untuk hal yang tidak jelas seperti ini. Lagian kita ini cuma dikasih rim. Jadi kamu gak akan bisa menghalangi aku kalau aku mau ninggalin kamu. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Wina, jangan tinggalin aku, Wina. Kakiku. Wina, jangan tinggalin aku, Wina. Ibu, alhamdulillah Bu, barusan aku dapat panggilan untuk wawancara besok. Ibu doain aku ya. Amin, Bu, barusan aku dapat panggilan untuk wawancara besok. Ibu doain aku ya. amin. Semoga setiap usaha kamu selalu dikasih kemudahan sama Allah. Tapi status kamu udah jelas kan sekarang? Ya itu yang dari kemarin aku pikirin sih Bu. Sampai sekarang Mas Yudi belum juga urus perusahaan kami secara resmi. Aku telepon dia aja kali ya Bu. Halo, Assalamualaikum. Iya Mas, aku Nirina. Apa? Kamu di rumah sakit? Ya udah, sekarang aku sana ya Mas ya. Aku nggak tahu harus gimana sekarang. Ya intinya begitu Wina tahu aku dipecat, dia langsung minta pisah. Tapi makasih ya kamu udah mau tengokin aku. Kasian Mas Yudi. Mana kakinya yang sebelah emang masih parah. Iya Mas, sama-sama. Aku datang sini juga bukan cuma buat tengokin kamu aja. Aku bakal bantuin jaga kamu. Alhamdulillah. Aku bakal bantu jaga kamu sampai kamu benar-benar pulih dan keluar dari rumah sakit. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi yang jelas aku butuh bantuan. Makasih ya, kamu baik sekali. Jangan pernah untukku, karena kini kau telah membuat hanya bisa lakukan tanpamu. Lalu kau lukai adanya dirimu, membayangkan pergi bersama. Bahkan setelah apa yang aku lakukan, Nirina tetap mau membantuku tanpa pamrih. Dia benar-benar orang yang tulus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu udah dibolehin pulang. Ya tapi aku masih pincang. Jangan dijadikan beban dan halangan. Kamu pasti bisa melewati semuanya dan mendapat pekerjaan lagi dan memulai semuanya dari awal. Aku bisa begini juga karena semangat dari kamu. Aku menyesal. Aku minta maaf. Udah pernah sakitin kamu. Ngabaikan kamu. Iya Mas, aku udah maafin kamu kok. Aku ingin balikan lagi sama kamu. Memulai semuanya dari awal. Ya. Maaf Mas, aku nggak bisa. Justru aku datang ke sini karena aku mau kasih surat dari pengadilan. Kita udah resmi berpisah, Mas. Mungkin kamu pasti bohong. Kamu pengen balikan kan sama Edo mantan pacar kamu? Kamu nggak bisa terima kondisiku yang sekarang cacat, pengangguran. Kamu malu, ya kan? Ngaku kamu. Mas, aku udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Edo. Sok. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah bisa percaya sama aku? Ini nih, ini yang ngebuat aku nggak pernah mau rujuk lagi sama kamu. Kamu nggak bisa percaya sama pasangan kamu sendiri. Udahlah Mas, aku capek. Kamu buruk sangka terus. Pasti dia itu bohong. Dia memilih Edo. Soalnya aku sekarang udah cacat. Dasar perempuan matre. Beberapa tahun ini aku cuma kerja serabutan. Sama sekali nggak ada yang benar. Apa aku coba ngelamar di kafe itu ya? Halo sayang. Iya, ini di depan kafe. Sabar ya. Edo. Lu masih lagi mau ketemu sama Nirina.
Oke, sayang. Maaf. Mari kita cari ya. Beneran itu Nirina. Nirina, tuh. Nirina. Sorry, aku kira Nirina. Yud. Gak apa-apa. Kenalin, ini istri aku, Boro. Boro. Yudi, Nirina bisa sama aku, dia nikahnya sama kamu. Memang dulu rencananya setelah dia bisa sama kamu, aku ingin menikahi dia. Tapi ternyata dia menolak. Aku move on, dan aku ketemu istriku ini. Ya Allah, ternyata selama ini aku salah paham dan sering negatif thinking ke Nirina. Tapi yang saya dengar, Nirina belum menikah lagi. Dia masih sibuk cari kerja. Jadi dia, Ki. Siapa tahu kalian masih berjodoh. Terima kasih. Terus ya. Nirina masih sendiri. Aku harus temui dia. Siapa tahu dia mau menerima aku kembali. Tapi kan aku pengangguran, pincang lagi. Apa dia mau? Tapi dia akan baik. Siapa tahu dia mau balik lagi sama aku. Lagian aku juga kangen sekali sama Jingga, anakku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beneran rumahnya kosong ya. Maaf Pak, Bapak mau cari siapa ya? Saya mau cari Nirina sama ibunya. Oh, mereka udah pindah Pak. Bu Retno juga ikut kok. Soalnya Mbak Nirina sekarang udah kerja di perusahaan Multi Konstruksi Jaya. Ya sudah, terima kasih banyak Bu infonya. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Mari. Gimana tadi hasil meeting sama klien, lancar kan semuanya? Alhamdulillah, deal dong ya. Nirina sekarang sudah jadi wanita karir yang sukses. Kayaknya memang gak perlu lagi aku temuin dia. Mas Yudi, kamu mau kemana? Kamu malah pergi lagi? Aku gak nyangka kamu sekarang sudah berhasil. Dan aku sampai sekarang juga masih belum dapat pekerjaan. Jujur aku malu sama kamu. Mas, kalau kamu mau, di sini ada lowongan kerja. Kamu bisa kerja di sini. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Mau. Aku mau. Aku kangen banget sama anak kita. Ini alamat rumahku yang baru, Mas. Kamu bisa datang ke situ kalau kamu kangen sama Jingga. Aku nggak bakal larang kamu untuk ketemu anak kita. Makasih ya. Aku percaya kamu wanita yang baik. Aku mau berubah. Aku minta maaf. Kamu udah gak ada perasaan lagi ke mantan kamu itu. Tolong kasih aku kesempatan yang kedua. Ya, aku mohon. Maaf Mas, aku nggak bisa. Kenapa Nirina? Aku udah nggak cinta sama kamu, Mas. Aku doain semoga kamu dapet yang lebih baik dari aku ya. Maaf, aku harus pergi. Ternyata bener ini rumahnya. Gede juga ya rumah Nirina sekarang. Yang mau pergi dulu ya. Udah, kamu di sini aja dulu sama nenek. Kamu anterin mama aja ke depan ini ya. Mas Yudi. Ini Bapak, Nak. Sini, sayang. Sayang, ini papa kamu. Salim, Nak. Gak mau. Aku maunya sama nenek aja deh. Tapi ini Bapak, Nak. Jingga. Yang? Apa mungkin dia ini kali ya, Pak? Takut ngeliat kondisiku yang sekarang kayak gini. Ini semua karena kamu nggak pernah nengokin Jingga. Jingga nggak kenalin kamu. Tapi aku bakal usahain ngomong sama Jingga supaya dia kenalin kalau kamu papanya. Sekarang aku harus pergi, Mas. Aku yang lebih dulu mengabaikan mereka. Aku yang lebih dulu memperlakukan mereka dengan buruk. Aku sedang mendapatkan karma atas perbuatanku dulu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Papa kangen gak sama kamu. Papa kangen. Ya, pada pasangan itu sangatlah penting agar rumah tangga bisa berdiri tegak dan menahan segala cobaan. Tapi jika tidak ada kepercayaan, maka salah paham akan datang dan rumah tangga akan rawan hancur berantakan. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.